Halo semua, perkenalkan, nama gua Meyer, usia gua 20 tahun. Jadi tujuan video ini gua buat untuk dokumentasi pribadi, agar 5 tahun dari sekarang, atau bahkan 10 tahun dari sekarang, gua bisa tahu perkembangan ilmu, prinsip, dan mindset yang gua miliki. Nomor 1, jangan menjadi Superman. Menurut gua, ketika kita memulai bisnis, wajib untuk kita mengetahui kunci-kunci penting dari perusahaan kita. Jangan sampai kita dibodohi oleh karyawan kita, bahkan ketika mereka nggak masuk, kita bingung dan kita keteteran. Jangan sampai kita dikontrol oleh karyawan kita sendiri. Ketika kalian biarkan karyawan kalian untuk kontrol kalian, mereka akan mengulangi hal yang sama. Mereka akan tiba-tiba nggak masuk, mereka tiba-tiba nggak ada kabar, terlambat datangnya, atau bahkan yang lebih parah, resign. Apakah kalian akan memperlihatkan bahwa kalian keteteran dengan itu? Mentalitas ini sangat penting. Kalian harus bisa mengerjakan beberapa hal penting. Tanpa karyawan kalian pun kalian bisa. Hal ini akan menunjukkan bahwa tanpa dia pun, kalian juga tetap akan gerak. Bukan berarti nunggu dia datang dulu, baru bisnis ini gerak. No. Kalian akan dimanfaatkan bila seperti itu. Mereka akan seenaknya sendiri, mereka kurang ajar, dan banyak sekali perintilan-perintilan lain. Jaga wibawa kalian sebagai business owner. Kalian harus segera bangun tim. Orang-orang yang penting harus kalian rawat dengan baik. Karena mereka adalah kunci sukses bisnis kalian. Bangun sistem, manusia, delegasi, kontrol. Semakin cepat kalian bisa dapat orang-orang itu, semakin cepat kalian akan melangkah maju. Kedua, integritas. Jadilah orang yang punya integritas tinggi. Memiliki suatu integritas tidak dipatok dari memiliki uang dengan nominal yang tinggi. Integritas bisa dibangun as simply dengan cara datang tepat waktu, menepati apa yang diucapkan. Sampai detik ini, gue tidak pernah terlambat untuk bertemu dengan orang, atau bahkan karyawan gue sendiri. Kalau gue ada janjian datang jam 4, gue akan tepat waktu. Atau bahkan gua akan lebih awal datangnya. Kalian akan susah menemukan gua terlambat. Kecuali kalau memang ada hal spesifik yang mendesak dan itu sangat mengganggu. Mungkin itu ada potensi gua terlambat. Tapi itu hanya kecil sekali. Kalian bisa tanya ke seluruh teman gua, ke karyawan gua bahkan, apakah gua pernah terlambat? Di awal kali rekrut karyawan aja, bahkan pada saat mereka melamar, belum masuk di perusahaan gua. Kalian mau tahu nggak salah satu penilaian yang sangat penting bagi gua? Mereka datang tepat waktu atau tidak. Singkat cerita, ada calon karyawan gua yang terlambat 1 menit untuk interview, gua suruh pulang. Ini kejadiannya apa? Gua nggak ngayal. Gimana caranya gua mau pasrahkan suatu tugas kalau dia aja datangnya terlambat? Apa yang dia ucapkan, datangnya jam sekian, ternyata meleset? Kenapa? Di sini bukan berarti gua tidak memberikan toleransi. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan toleransi. Datang jam 12, sudah gua toleransi 15 menit. Jadi jam 12 lebih 15. Itu pun masih terlambat 1 menit. Dia datang jam 12.16, gua udah suruh pulang. Interview selesai. Selalu tepati apa yang sudah kalian ucapkan. Menurut kalian, orang itu akan lupa dengan apa yang kalian ucapkan? No, mereka tetap ingat. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi bangunlah integritas kalian dari sekarang. Yang ketiga adalah hormat dengan orang tua. Kalau kalian masih punya orang tua dan orang tua kalian masih sehat, bisa diajak kemana aja, kalian harus sangat bersyukur. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama seperti kalian. Artinya, kalian masih punya kesempatan dan waktu untuk membuktikan dan membahagiakan mereka. Banyak sekali orang yang sudah sukses secara finansial, namun pada saat mereka di posisi itu, orang tua mereka mungkin bisa aja sudah nggak fit, sudah nggak prime, atau bahkan sudah nggak ada. Bahagiakan orang tua kalian tidak harus pada saat kalian punya uang. As simply kalian punya waktu bagi mereka. Itu sudah more than enough. Kalau kalian bisa ngasih lebih, kalian bisa umrohkan mereka, kalian bisa naik gajikan mereka, kalian bisa ajak mereka keliling dunia, kalian bisa menunjukkan mereka bahkan sesuatu hal yang bahkan mereka nggak pernah pikirkan. Itu adalah kebanggaan diri sendiri. Bagilah waktu kalian, meski kalian masih usia produktif, ke orang tua kalian. Gua sangat percaya dengan namanya yang tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai nanti. Mungkin nggak akan lu tuai besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Mungkin akan 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, atau bahkan keturunan kalian yang akan tuai. Terus nanti ada juga yang komen di video gua ini. Dulu pas gua kecil, orang tua gua nggak bisa bagian gua. Gua mau beli makan aja susah. Gua mau pergi aja juga nggak bisa. Terus dengan situasi itu, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Gua tanyanya sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan berhenti di satu fase, yaitu fase dulu? Atau kalian akan start moving on? Kalau gua jadi kalian, ketika kalian nggak dapat hal itu semua pada saat kalian kecil, contoh,
kalian nggak bisa keluar negeri. Atau as simply, kalian kalau makan, masih bukan lihat menunya, tapi kalian lihat harganya. Nomor satu lihat harganya, bukan nama menunya. Kalau gue sendiri punya dendam. Gue punya dendam ke orang tua yang seperti itu. Kalian mau tahu nggak dendamnya apa? Gue mau ajak mereka untuk pergi umroh, untuk pergi haji. Gue mau ajak mereka untuk keliling dunia, bahkan melihat bagian dunia yang belum mereka bayangkan. Itu dendam gue. Bukan berarti malah karena gue udah punya uang, dulu mereka nggak ajak gue keliling-keliling, mereka nggak bisa mengabulkan permintaan gue mau makan ini susah. Jadi ketika gue punya uang, gue nggak akan ngajak mereka, gue akan pergi sendiri. No! Bukan seperti itu. Kalian harus punya dendam untuk membahagiakan mereka. Bukan berarti malah meninggalkan mereka. No! Mereka menjadi seperti itu karena ada alasan. Mentalitas dan dendam seperti itu yang harus kalian punya. Gua mau bahagiain orang tua gua. No matter what it takes, gua akan bisa bahagiain orang tua gua. Apapun caranya, gua buktikan. Gua tahu setiap anak juga punya trauma ke orang tua mereka. Tapi coba belajar untuk konversikan trauma itu menjadi suatu energi yang positif. Bukan justru malah, karena gua punya trauma dengan orang ini, nanti kalau gua punya uang, gua tinggalkan. No. Bukan seperti itu. Kalian harus ajak mereka untuk melihat dunia yang lebih baik. Yang keempat adalah haus dan lapar akan ilmu. Ketika kalian merasa kalian adalah orang bodoh di suatu ruangan, bisa jadi sebenarnya orang-orang melihat kalian adalah orang terpintar dalam ruangan itu. Maksudnya apa? Gua nggak pernah mendengar orang pintar berbicara kalau gua pintar. Tidak pernah. Dan yang kebanyakan gua dengar adalah orang yang nggak seberapa pintar justru paling banyak ngocehnya. Justru lebih berkoar-koar, ya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Dan ini berlaku di banyak hal. Bukan hanya perkara ilmu aja. Kalian coba tanya ke teman kalian yang gym. Simply kalian coba tanya, "Bro, badanmu kok besar banget ya?" Gua yakin dia pasti bilang, "Enggak lah bro, mana ada gua besar." Padahal bisa jadi dia adalah orang paling besar lengannya di ruangan itu. Tahu kenapa? Karena dia nggak pernah puas. Orang seperti itu sangat bahaya. Dia akan jauh berkembang lebih pesat. Karena kenapa? Dia tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Dia terus bertumbuh, dia terus belajar, dia terus improve. Sekarang gua tanya, apa pernah kalian dengar ada orang pintar yang bilang kalau dirinya pintar? Sekarang gua tanya lagi, apa pernah ada orang kaya yang bilang kalau dirinya kaya? Sekarang gua tanya lagi, apa pernah ada orang yang badannya besar bilang kalau dirinya badannya besar? Kalian mau tahu kenapa? Karena mereka semua nggak pernah puas. Mereka terus upgrade diri mereka masing-masing. Kalau kalian merasa diri kalian paling pintar dan tidak ada lagi ilmu yang bisa kalian serap di suatu ruangan tertentu, itu tandanya kalian harus naik kelas dan kalian harus lompat ke circle yang baru. Karena nggak mungkin setiap periode memiliki circle masing-masing. Kalau kalian gabungkan semua berdekade-dekade dengan circle ini, ya kalian akan lebih lambat. Karena circle pertemanan untuk main, kalian campur dengan circle pertemanan untuk kerja. Itu adalah konteks yang beda. Kalian harus bisa mengkotak-kotakan ini semua. Milikilah mental bertumbuh. Bertumbuh ini bisa dalam banyak hal. Gua sebagai anak, besok gua akan lebih baik. Hari ini gua latihan tricep bisa 10 kilo, besok harus bisa 12 kilo. Atau mungkin 3 hari dari sekarang bisa nambah 2 kilo. Hari ini gua bisa baca 10 halaman non-stop, besok gua akan baca 11 halaman non-stop. Intinya bertumbuh. Apapun itu. Berat badan gue 100 kilo, minggu depan gue harus turun 2 kilo, berarti 98. Intinya bertumbuh menjadi yang lebih baik. Versi diri kalian, bukan versi orang lain. Versi diri kalian. Yang kelima adalah Mingqian Wakenhao. Esok akan lebih baik. Tomorrow will be better. Setiap hari bertumbuh minimal 1% dalam banyak hal. Emosi lebih baik, komunikasi lebih baik, ilmu lebih bagus dari kemarin. Kalian harus sering-sering evaluasi diri kalian sendiri. Gua dibandingkan kemarin dan hari ini, apa yang sudah gua tingkatkan? Apakah sistem dari perusahaan gua sudah lebih baik? Apakah gua sudah memiliki framework investasi yang sudah lebih matang? Apakah gua secara money management di investasi gua sudah terukur dan jelas? Dan banyak hal, kalian harus punya target goal bertumbuh 1% setiap hari. Kalian jangan pernah takut untuk gagal. Gua tekanin di sini. Jangan pernah takut untuk gagal. Dan sebelum tidur kalian harus tanya, apakah sudah bertumbuh hari ini? Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, gua selalu bertanya ke diri gua. Apa yang sudah gua lewati ini, apakah ada pertumbuhan?
Jangan sampai tidak surplus. Apakah bertumbuh? Jangan sampai stagnan. Atau bahkan, jangan sampai minus. Ketika kalian pasang di otak kalian, gua harus bertumbuh 1% aja per hari ini, kalian akan melihat hasilnya dalam waktu 6 bulan. Kalian tahu nggak yang harus kalian takuti apa? Ketika kalian stagnan dan nggak tumbuh. Ketika ada 2 orang di hadapan gua, yang satu stagnan dan yang satu ini gagal, tumbuh, gagal, tumbuh. Tumbuh, tumbuh, gagal, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Sudah kelihatan jelas sekali perbedaannya. Lebih baik kalian gagal dan kalian belajar bertumbuh dibanding kalian stagnan, stop inovasi, stop berkreasi, stop memulai gebrakan-gebrakan baru. Stagnan adalah awal mula dari kehancuran.